Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa terus menjaga dua kenikmatan yang amat besar ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia terluhur dan termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu mengurangi wiridan namun memperbanyak talabul ilmi atau menimba ilmu agama. Sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya talabul ilmi dan wirid atau zikir adalah kedua-duanya ibadah termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak akan pernah bisa dilepaskan kedua-duanya. Talabul ilmi merupakan ibadah, ya, zikir pun sama merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah ini adalah ibadah yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa talabul ilmi agar kita bisa betul-betul memahami apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, beliau mengatakan la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukma fih, hatta ya'lama hukma Allah fih. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang tidak boleh mengamalkan satu amalan sampai dia betul-betul mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam amalan tersebut. Ya, itu bicara thalabul ilmi, ya. Ya. Kemudian adalah zikrullah atau wirid atau zikir adalah sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan oleh Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Jadi dua hal ini adalah dua-duanya bernilai ibadah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa beriringan kita melakukannya. Thalabul ilmi bisa, ya, wirid dan zikir pun kita bisa, itu sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman saudara, saat ini banyak orang yang mengedepankan wirid. Tidak dilarang wirid. Wirid itu diperintahkan dalam agama. Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk wirid, untuk zikir, ya. Ini jangan salah paham begitu. Nah, cuman akhir-akhir ini, akhir zaman ini banyak orang yang mengedepankan wirid, mengedepankan zikir, ya, mengedepankan aurat-aurat, tapi melupakan thalabul ilmi. Yang sesungguhnya thalabul ilmi itu adalah lebih utama daripada zikir dan wirid. Sebab itu tadi kita ambil daripada nukilan Al-Imam Ghazali. Tidak boleh seseorang mengamalkan satu amalan yang dia belum paham, belum tahu hukum Allah yang berada di dalam amalan tersebut. Kalau kita zikir belum tahu, ya, hukumnya, ya,
bagaimana mungkin kita bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang sekarang itu banyak yang mengedepankan wirid, zikir, riyadhah. Bagus kalau mereka punya sandaran ilmu. Ya, wirid, zikir itu bagus kalau dia mengetahui ilmu wirid, ilmu zikir, ya, dan juga qasdun, yaitu tujuan daripada wirid itu sendiri sesuai dalam syariat. Nah, namun yang terjadi saudara, banyak orang yang mengedepankan wirid, zikir, tapi mengebelakangkan daripada thalabul ilmi. Ini sangat-sangat salah. Ya, sangat salah. Kenapa? Akhirnya orang yang wirid, orang yang zikir, tanpa didasari dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan para alim ulama, akhirnya nanti jadi jumawa, jadi angkuh, jadi sombong, ya. Bahkan mereka nanti akan menyalahkan tuh wiridan yang dia baca, zikiran yang dia baca, kalau hajat-hajatnya belum terkabul. Tapi kalau orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zikir, dia wirid, ya, dia paham maknanya, dia paham artinya, ya, satu, dia akan menikmati zikir tersebut. Dia akan menikmati wirid tersebut. Bukan cuma situ, tapi ya, bukan cuma sekedar menikmati, ya, memahami daripada khusyuk dalam wirid gitu, tapi juga dia mengetahui, ya, tentang keadaan dia saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengedepankan rahmat Allah, dia mengedepankan iradah Allah, kemauan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wirid semata-mata mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah menyalahkan amalan, dia tidak akan pernah menyalahkan zikir, ya, dan dia tidak akan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala saat hajat-hajatnya belum terkabulkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi silahkan Anda wirid, silahkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melarang berzikir. Silahkan kita wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melarang kita wirid, tidak ada, karena itu amalan yang memang diperintahkan di dalam agama. Ya, yang diperintahkan dalam agama, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, tapi jangan melupakan thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi dan berzikir kedua-duanya harus beriringan. Ya, harus beriringan. Biar sempurna kita zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita thalabul ilmi nanti wiridnya sempurna. Sebab orang wirid itu kan harus tahu kapan dia wirid. Harus tahu bagaimana keadaan pakaian dan badan dia. Kalau ada najisnya, ya, gitu kan. Orang wirid itu afdolnya dengan berwudu, begitu, ya. Wudu itu ada di fikih thalabul ilmi. Jadi begitu, ya. Jadi semua beriringan, berkaitan. Orang thalabul ilmi akan tergerak hatinya untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang thalabul ilmi akan tergerak hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silakan kita wirid, silakan kita berzikir, namun jangan pernah lupakan kita thalabul ilmi, menimba ilmu agama di majelisnya para alim ulama. Baik, di sini saya akan menerangkan satu keterangan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ya, pada halaman 23, ya, pada halaman 23. Ini halamannya, halaman 23, ya, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, makalah ini, makalah yang di bawah ini, ya, yang akan saya bacakan. Baik, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ini ada satu kisah, ya, kisahnya orang soleh di zamannya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, beliau orang soleh di zamannya, begitu. Di sini ada satu kisah, satu cerita yang saya akan bacakan langsung artinya saja, biar kita memahami. Ya, memang ini berbahasa Arab, tapi saya artikan langsung dengan maknanya saja. Jadi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini punya dua guru. Yang pertama, guru beliau adalah Sayyid Ahmad Dahlan. Yang kedua, guru beliau adalah Al-Habib Husain bin Umar. Ya, ada dua guru Al-Habib Hasan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang pertama Sayyid Ahmad Dahlan, yang kedua gurunya bernama Al-Habib Husain bin Umar. Ya. Di sini dikisahkan
ketika aku datang kepada guruku Said Ahmad Dahlan, ya, beliau guruku berkata kepadaku, utrukil aurat kulliha watlubil ilma. Ya Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini kata gurunya, utrukil aurat kulliha, ya, tinggalkan semua wirid-wiridmu. Kulliha watlubil ilma, dan timbalah ilmu agama. Ya, jadi gurunya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memerintahkan Said Ahmad Dahlan, memerintahkan kepada Habib Ahmad untuk meninggalkan semua wirid-wirid, ya, fokuskan thalabul ilmi, begitu. Fataraktuha imtisalan li amrihi ila ratib ma taraktu. Akhirnya aku tinggalkan semua wirid-wiridan karena aku mematuhi perintah daripada guruku, ya, illa ratib ma taraktu, kecuali ratib yang aku tidak tinggalkan. Dari sekian banyak wirid, dari sekian banyak zikir, aku tinggalkan. Aku fokuskan thalabul ilmi, tapi ada satu wirid yang tidak aku tinggalkan, yaitu pembacaan ratib. Ya. Summa qala li hatta ratib. Kemudian Said Ahmad Dahlan berjumpa lagi dengan Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hatta ratib katanya. Ente udah ninggalin semua wirid-wirid, bahasanya begitu. Sudah. Aku sudah tinggalkan semua wirid, aku tinggalkan semua zikir. Ya, aku fokuskan thalabul ilmi, tapi satu ya aku tidak tinggalkan, yaitu pembacaan ratib. Hatta ratib kata gurunya, sekalipun itu ratib tinggalkan, fokus thalabul ilmi. Ya, ini belum selesai kisahnya. Jadi guru yang pertama, gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu Said Ahmad Dahlan, beliau itu menyuruh untuk semuanya ditinggalkan wirid-wirid daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sekalipun itu ratib tinggalkan, fokuskan thalabul ilmi, begitu. Ya, faja'ani fataraktuhu, ya, akhirnya aku tinggalkan, semua ditinggalkan sampai ratib akhirnya ditinggalkan oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi udah nggak ada wirid lagi beliau, hatta ratib nggak ada, beliau thalabul ilmi fokus. Faja'ani Al Habib Husain bin Umar. Nah, suatu ketika Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini berjumpa dengan gurunya yang kedua, yaitu Al Habib Husain bin Umar. Ya, bertemu gurunya beliau nih yang kedua, yaitu Al Habib Husain bin Umar. Wa amarani bi qiraatih, dan dia bertanya kepadaku, bagaimana wiritan ente semua? Sudah aku tinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan ratib. Ratib aja jangan ditinggalkan, katanya. Boleh, silahkan kau tinggalkan wirid-wirid yang lain, kau tinggalkan zikir-zikir yang lain, tapi ratib jangan ditinggalkan. Nah, kata guru Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang kedua nih, yaitu Al Habib Husain bin Umar. Ya. Falam akra'uhu, akhirnya tetap aku nggak baca. Aku tetap mengikuti guruku yang pertama Said Ahmad Dahlan. Walaupun guru yang kedua menyuruhku untuk baca ratib, tapi aku tetap nggak baca ratib. Semua wiridan aku nggak baca, sampai ratib pun aku nggak baca. Faja'ani Al Habib Umar awalan wa saniyan ya'muru bihi. Ya, pertama diingetin lagi, sampai dua kali diingetin lagi oleh gurunya Al Habib Husain, Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, sampai ketiga kali. Wasala samarratin ja'a yuhaddiduni kal gadban. Akhirnya sampai 3 kali Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diingatkan oleh gurunya Al Habib Husain bin Umar, sampai Habib Husain ini gurunya Habib Ahmad ini akhirnya memerah mukanya kal gadban, seperti orang yang marah. Ya, dia bilang apa? Fa'awatu qira'atahu wa ajazani fihi. Akhirnya tetap aku baca ratib dan aku fokuskan dalam thalabul ilmi. Jadinya apa, saudara? Singkat kisah dari cerita ini, tetap Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tetap thalabul ilmi dan tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wiridannya, zikirannya cukup hanya ratib. Jadi ratib itu udah cukup buat kita. Ya, selebihnya adalah thalabul ilmi. Selebihnya thalabul ilmi. Nah, kalau kita sudah mantap thalabul ilmi, sudah banyak ilmu-ilmu yang kita raih, yang kita dapatkan dari seorang guru, silahkan kita memperbanyak wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minal mubtadiin, orang pemula, cukup ya, kalau memang kita mau zikir cukup ratib saja. Ya, jadi patokan kita. Selebihnya
adalah thalabul ilmi, menimba ilmu agama, menimba ilmu agama. Jadi tetap dua yang kita lakukan. Ya, thalabul ilmi 80%, ya bahasanya begitu. 20%-nya adalah pembacaan ratib. Zikir pun hanya sebatas ratib, nggak ada yang lain. Ya, jadi ini kisah sekelumit yang menjadi patokan dalil buat kita bahwa sesungguhnya thalabul ilmi, ya, dan juga wirid berbarengan. Hanya saja, ya, kuantitasnya berbeda. Thalabul ilmi lebih banyak daripada zikirnya. Di sini dikatakan di kisah itu cukup ratib saja, selebihnya ada thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Jadi ya dari hal yang singkat ini saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada para kaum muslimin muslimat semua dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita maksimalkan thalabul ilmi. Ya, tapi juga jangan melupakan wirid, tapi wirid yang jangan terlalu banyak, cukup ratib saja. Ya, jangan terlalu banyak wiridannya, thalabul ilminya ditinggalkan. Jangan, memperbanyak thalabul ilmi dan mengurangi daripada wiridan. Andai kata, ya, mengurangi bukan menghilangkan wirid, bukan menghilangkan zikir, tapi mengurangi wiridan, memperbanyak thalabul ilmi. Mudah-mudahan paham. Kalau ada kesalahan datang dari pribadi dan kebodohan saya sendiri. Kalau ada kebenaran itu datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.